Hai semuanya, halo, ketemu lagi nih bareng aku, Rohman Nada Irama, yang akan nemenin kamu, yang akan nemenin istirahat kamu, yang akan nemenin rasa kesepian kamu, yang akan nemenin kamu untuk berbagi cerita, yang akan nemenin kamu berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol di sini bareng aku. Meskipun perjumpaan kita hanya lewat suara ya, tapi mudah-mudahan dengan hadirnya aku, sedikit banyaknya kamu bisa merasa terhibur. Kenapa nih kok belum tidur? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan gimana kabar kamu hari ini? Aku harap kamu baik-baik aja ya. Dan aku harap hari ini gak ada lagi yang lagi sedih. Gak ada lagi yang sedang menyimpan beban. Tapi meskipun ada, kamu tetap semangat. Kamu harus kuat, karena kamu itu hebat. Hebat kamu sudah berada di titik ini. Hebat kamu sudah bisa melewati hingga kamu sudah sampai saat ini, sudah ada di sini. Dan tentunya sudah banyak hal-hal yang udah kamu lalui. Sobat, kali ini aku akan bacain ungkapan hati dari seseorang yang sudah mengirimkan ungkapan hatinya melalui call centernya JMK Radio ya. Dan langsung saja aku akan bacakan pesan ungkapan hatinya. Seperti apa? Yuk, langsung saja kita simak. Sudah bosan diledek oleh impian di balik jeruji kemiskinan. Ingin marah, protes, tapi gak tahu sama siapa. Gemuruh sejumlah pertanyaan pun menggelegar di hati. Mengapa aku tak sebahagia mereka? Mengapa aku tak sekaya mereka? Dan mengapa aku tak sepintar mereka agar bisa mengubah segalanya jadi uang, agar tersegerakan kiranya segala apa yang dibayangkan. Mengapa? Aku tahu uang bukanlah satu-satunya yang bikin kita bahagia. Tapi 97% orang yang punya uang itu bisa hidup bahagia. Coba pikir lagi kalau kamu tidak percaya. Ketika kamu ingin makan enak, bukankah itu perlu uang? Ketika kamu ingin liburan ke luar negeri, bukankah itu perlu uang? Dan ketika kamu menginginkan sesuatu, bukankah itu mudah terwujud ketika kamu punya uang? Jadi, apakah masih kurang tepat jika uang dikatakan bisa membeli kebahagiaan? Sampai kapan aku terkurung dalam tabir kekurangan? Sampai kapan aku terperangkap dalam jeruji kemiskinan? Di manakah letak keadilanmu Tuhan? Katanya kau maha kaya. Tapi mengapa kau tak memberikan sedikit saja kekayaanmu itu untukku? Katanya kau maha pemberi kebahagiaan. Tapi mengapa tak kau anugerahkan kebahagiaan untukku? Katanya ilmumu maha luas. Lantas, mengapa tak kau berikan sedikit saja agar aku bisa membobol jeruji kemiskinan ini? Di mana letak keadilanmu Tuhan? Maaf, bukannya aku tidak bersyukur Tuhan. Namun aku sudah bosan diledek oleh impian di balik jeruji kemiskinan. Wow, ungkapan yang sangat dalam ya.
Aku harap kamu tetap semangat ya sobat. Ya, inilah kehidupan. Kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Dunia itu hanya panggung sandiwara, sobat. Roda terus berputar. Aku yakin kamu gak akan selamanya di bawah ya. Semuanya ada waktunya. Semuanya ada masanya. Aku ngerti. Mungkin kamu ingin ada perubahan dalam hidup kamu. Sobat, seperti yang kamu bilang tadi, uang bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Banyak kok sumber kebahagiaan lain yang bisa kita dapatkan. Seperti kita memiliki keluarga, memiliki teman, memiliki sahabat, atau bahkan memiliki pasangan. Dan kebahagiaan bersama mereka tidak bisa dibeli oleh uang. Uang memang banyak membantu, tapi gak sepenuhnya uang bisa membeli kebahagiaan, sobat. Tidak sedikit orang yang hidupnya bergelimangan harta itu tidak merasa bahagia. Misalkan orang banyak hartanya, rumahnya, tanahnya di sana sini, tapi badannya gak sehat, banyak pikiran. Nah, dengan semua itu mereka tidak bisa menikmati hartanya, mereka tidak bisa menikmati kekayaannya gitu. Ketika misalkan kita sakit nih, terus dianjurkan gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Nah, itu kan secara tidak langsung, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sebanyak apapun uang yang kita punya, kalau kita makan aja harus banyak pantangan yang harus kita jaga gitu, yang harus kita patuhi agar kita cepat sembuh, agar kita sehat kembali. Untuk apa gitu kan? Kita tidak bisa menikmati uang yang begitu banyaknya, harta yang begitu berlimpah. Semua itu tak akan bisa kita nikmatinya. Banyak kok orang yang hidupnya sederhana, tapi mereka bisa hidup bahagia. Kok bisa? Ya bisa ya. Karena apa? Karena mereka selalu mensyukuri apa yang sudah mereka miliki. Nah, mungkin salah satunya letaknya di sini ya. Kita bisa bersyukur apa enggak? Insya Allah, kalau kita sudah bisa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan sama kita, hidup kita akan merasa tenang. Hidup kita akan merasa damai, walau hidup dalam kesederhanaan. Teruslah bekerja keras untuk mengejar mimpi-mimpi kamu, untuk mengejar cita-cita kamu. Dan selain kamu bekerja keras, kamu juga harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Usaha dan doa itu harus imbang, harus balance. Insya Allah, Allah tidak akan
menguji hambanya melebihi batas dan kemampuan hambanya itu sendiri, sobat. Kita harus bersabar. Tidak ada yang instan ya. Insya Allah kalau kita terus kerja keras, sambil diiringi dengan doa, semuanya akan indah pada waktunya. Ngomong itu gampang, Rohman. Tapi dalam kenyataannya, tak semudah itu. Mungkin gitu ya, yang sedang kamu rasakan saat ini. Ya, aku paham. Memang bicara itu mudah. Teori itu gampang. Tapi dalam pelaksanaannya tak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan ya. Aku tahu betapa beratnya beban yang saat ini kamu rasakan. Dan kamu juga ingin seperti orang lain bisa hidup bahagia. Aku tidak bermaksud untuk menyepelekan keinginan kamu, untuk menyepelekan perasaan kamu. Karena ya, aku juga pernah merasakan hal-hal seperti itu gitu. Sobat, setiap orang pasti pernah menghadapi perjuangan yang penuh tantangan. Walau mungkin ceritanya berbeda-beda, tapi semuanya sama untuk meningkatkan nilai kehidupan, untuk meningkatkan kekuatan kita, ketangguhan kita dalam menghadapi segala rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Aku tahu mungkin sekarang kamu sudah bosan, sudah lelah dengan semua ini. Dan itu perasaan yang sangat wajar ketika kita merasa capek, merasa lelah menghadapi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Tapi jangan biarkan itu semua malah justru menghentikan langkahmu, menghentikan kamu untuk terus berjuang. Jangan biarkan perasaan itu berlarut-larut, sobat. Ingat, kamu itu kuat. Lebih apa yang kamu pikirkan, kamu itu hebat loh. Sobat, setiap langkah sekecil apapun itu adalah untuk menuju perubahan dalam hidup kita. Mungkin perubahan itu tidak akan seketika, tidak akan saat itu juga. Tapi setiap usaha yang kamu lakukan itu akan membawa kamu semakin dekat kepada tujuan kamu. Aku berharap kamu tetap semangat, kamu tetap kuat, dan kamu terus berjuang untuk meraih harapan dan impian kamu. Ingat sekali lagi, kebahagiaan bukan hanya tentang uang ataupun harta yang berlimpah. Syukuri apa yang sudah kamu miliki sekarang dan terus raih cita-cita kamu.
kamu pasti bisa. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan ungkapan hatinya. Semoga kamu bisa lebih lega sekarang. Walaupun aku yakin aku tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu dengan 100%. Tapi mudah-mudahan kamu sedikit banyaknya bisa lebih lega sekarang. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih buat kamu juga yang sudah mendengarkan podcast ini gitu ya. Aku jadi belepotan nih. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini, dan mohon maaf mungkin banyak sekali kekurangan saat aku membawakan podcast ini, dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oke, akhirnya aku mohon undur pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you.